Pokoknya sebelum 6 bulan, kurang dari 6 bulan itu status pendengarannya sudah bisa diketahui dengan baik. Ya, jadi harus lengkap, sudah lengkap. Kalau ada indikasi ya, yaitu ada faktor risiko tadi sebelum 6 bulan harus dites pendengarannya. Terutama yang ada faktor risiko tadi, Mbak Dini. Iya, yang ada beberapa tadi Jadi itu ya dok nggak ya. usah khawatir Ibu, kalau respon terhadap suara secara subjektif baik, mudah-mudahan baik. Nah, nanti kita ulang lagi. Nah, kita pastikan nanti dokter melihat liang telinganya bersih enggak, kemudian gendang telinganya baik enggak. Nah, baru dites OAE lagi. Iya, itu. Terus ini lagi, ada lagi. Ada pertanyaan lagi nih dok. Ini pertanyaan yang paling sering sekali ditanyakan oleh orang tua nih dok. Mungkin orang tua, ada pertanyaan dari Bapak Diki Fauzi dok, dan ini mungkin pertanyaan juga dari orang tua yang lain ya dok ya. Jadi Bapak Diki ini memiliki anak usia 2 tahun dok. Baru sekitar 1 bulan ini beliau membelikan alat bantu dengar untuk anaknya. Tapi anaknya ini baru pakai itu sekitar 2 minggu dok. Terus tiba-tiba dia nggak mau pakai gitu dok. Itu kenapa ya kira-kira ya dok ya? Dan solusinya seperti apa dok? Ya, jadi yang harus kita pahami dulu fungsi alat bantu dengar. Ya, alat bantu dengar itu suatu alat yang sifatnya mengeraskan suara ya, membuat suara lebih keras ya dengan amplifikasi ya. Ada suara kemudian sama alat bantu dengarnya dikeraskan sehingga terdengar lebih. Jadi suaranya terdengar lebih keras ya. Nah, bukan lebih jelas kalau saya bilang begitu. Nah, artinya gini, kalau saya orang normal memakai alat bantu dengar, suara itu terdengar lebih keras dan lebih jelas. Nah, sekarang pada anak-anak dengan gangguan pendengaran, sensornya banyak yang rusak, ya. Ini ada amplifikasi, ada alat bantu dengar. Ya, sensornya misalnya profon, hearing loss, artinya kalau profon itu sensornya banyak yang rusak. Nah, suara yang diterima lebih keras tapi tidak lebih jelas. Mungkin ya dengar suara kata dokter jadi dokar gitu. Ada yang hilang karena sensornya kan dia hanya mengeraskan suara. Ya, jadi karena dia hanya mengeraskan suara itu ya ada keterbatasannya alat bantu dengar. Nah, alat bantu dengar itu punya 2 fungsi. Yang pertama kalau dipakai pada anak-anak, yang pertama kita mengharapkan dia fungsi deteksi suara, bisa mendeteksi ada tidaknya suara dulu. Ya, apalagi kalau baru pertama kali pertama kali memakai alat bantu dengar ya. Nah, itu fungsi deteksi suara. Nah, anak-anak kalau mendapatkan manfaat dari alat bantu dengar, tentunya biasanya mau pakai itu. Ya, karena begitu dipakai kok jadi rame ya, begitu dicopot kok sepi lagi. Nah, itu anak mau. Oh, jadi kalau dia merasa mendapat manfaat itu justru biasanya nggak mau dilepas itu, Mbak. Oh, nah itu kalau dia dilepas risih itu kenapa ya? Ada sesuatu apa gimana? Apakah alatnya terlalu keras ataukah ketika dipasang nggak ada suara apa-apa ya sama aja antara dipasang sama nggak dipasang. Ya, jadi dia mending nggak usah dipasang kan gitu. Kadang-kadang itu beberapa penyebabnya. Memang ada beberapa anak yang ya jangankan dipasang ya ditempel sedikit sebentar aja sudah nggak mau itu ya itu memang harus pertama kalau alat bantu dengar memang harus membiasakan dulu. Nah, kalau sudah terbiasa ada sesuatu di telinganya ya itu kemudian dia mendapatkan manfaat ya anak itu mendapatkan manfaat dari alat bantu dengarnya. Ya, ketika dipasang kok dunia ini ternyata rame ya. Tidak seperti yang biasanya yang dia sepi, sunyi. Nah, dilepas. Nah, itu ketika dipasang baru dia mulai mendeteksi suara. Oh, ini suara ada suara motor, ini ada suara ini ya. Nah, step selanjutnya adalah setelah deteksinya baik, tentunya ya perkembangan bicara bahasanya diharapkan juga mengikuti. Nah, tentunya dengan ya bantuan juga terapi bicara. Nggak bisa setelah dipasang alat bantu dengar dibiarkan saja anak terus bisa ngomong gitu ya agak sulit ya. Harus tetap dibantu. Karena apa? Karena alat bantu dengar sifatnya hanya
mengeraskan suara. Ya, tidak memperbaiki kualitas suara karena banyak sensornya yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, itu bedanya dengan implan. Memang implan sensornya yang diganti. Jadi kualitas suaranya tentu lebih baik dibandingkan alat bantu dengar. Ya, cuma implan di Indonesia kan ya masih banyak keterbatasannya. Ya, tentunya dari segi harga. Ya, tapi teknologi kedokteran yang paling maju di Indonesia ya implan koklea. Oke, Dok, apakah mungkin Dok ini anak dari Bapak Diki Fauzi ini nggak mau pakai karena sebelumnya dia sepi nih Dok, terus dipasang alat kok rame ya, dia nggak terlalu suka gitu Dok, jadi dilepas gitu Dok. Bisa aja kemungkinan seperti itu ya. Bahkan bukannya rame itu sih, mungkin terlalu keras juga bisa. Jadi nggak mau dipakai. Nah, tantangannya kan gitu. Tantangan kita adalah fitting pada anak. Itu kan tantangan tersendiri. Ya, tantangannya pertama diagnostiknya, diagnosisnya dulu. Meriksa anak itu tidak mudah. Ya, kadang kita berikan obat tidur baru diperiksa. Ya, diberikan obat tidur kadang nggak tidur. Iya, jadi kadang saya juga merasa kasihan. Sudah datang dari luar kota jauh-jauh, anaknya nggak tidur di tes. Nah, harus kembali lagi. Walaupun sudah dikasih obat tidur, nggak tidur. Nah, memang ya spesial memang anak ini. Artinya ya harus ekstra. Teman-teman yang di sana juga harus ini menghadapi anak-anak ya. Fitting alat bantu dengar pada anak itu wah tantangan sekali. Betul. Iya. Nggak bisa ngomong anaknya, misalnya kurang dari 2 Nggak tahun. kekerasan gitu kan nggak tahu ya Kekerasan itu, dokternya. iya. Kurang jelas gitu kan nggak Kurang tahu. jelas, Ya. kok ini nggak bisa ini, iya. Mungkin solusinya juga bisa di fitting ulang gitu ya Dok ya, alat bantu dengar. Ya, kalau perlu nanti tes ulang, kalau sudah tesnya sudah baik ini, misalnya tesnya sudah baik, alat bantu dengarnya juga sudah tidak ada respon juga, bahkan deteksi suara saja kok nggak bisa, nggak ada respon sama sekali, sudah dipakai selama 6 bulan, 1 tahun kok deteksi suara saja, ya mungkin sensor pendengarannya sudah ya sangat berkurang, ya sehingga tidak bisa lagi diamplifikasi atau dibantu dengan alat bantu dengar. Kalau gangguan pendengaran sudah sangat berat, artinya kan banyak ini ya, banyak sensornya itu yang tidak berfungsi dengan baik, sisa pendengarannya ya tidak cukup untuk diamplifikasi. Ya, jadi kan kita ini memanfaatkan sisa pendengaran yang ada kalau yang berat ya. Ya, mencoba memanfaatkan sisa pendengaran yang ada. Jadi sisa pendengaran ini mau dimanfaatkan tidak? Kalau mau dimanfaatkan dengan alat bantu dengar, dia bisa deteksi. Kalau bisa deteksi, ya kemungkinan untuk perkembangan bicara bahasanya dibantu terapi bicara bisa berkembang. Tapi kalau tidak bisa sudah di alat bantu dengar yang paling super power, ya itu deteksi suara aja tidak ada, ya mungkin kita perlu ngobrol lagi tuh bagaimana ke depannya. Iya. Betul. Dan mungkin kita bisa lihat flashback lagi di rumah, apakah memang dipakai setiap hari Dok, gitu ya Dok ya, apakah terapi gitu ya Dok ya, karena kan alat bantu dengar ibaratnya hanya pintunya saja Dok ya, untuk masuk ke dalamnya lagi itu kan masih banyak stepnya ya Dok ya. Jadi ya itu tadi early detection, ya deteksi dini, early intervensi dini itu hasilnya memang lebih baik. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Masih banyak Dok. Nah, ini ada gimana ya Dok caranya supaya anak saya nyaman memakai ABD karena selama ini dia nggak mau pakai ABD-nya. Itu tadi yang sudah kita ini apa ya yang dia tidak nyamannya itu kenapa? Apakah dia terlalu keras atau wah kalau dipakai nggak ada fungsinya, dia merasa itu ya nggak mau pakai artinya. Akhirnya gitu. Ya memang banyak ininya. Banyak juga bisa kayak cetakannya ya Dok ya. Jadi dia Pemasangannya atau sakit nggak pas kayak gitu. Cetakan telinga itu juga berpengaruh kadang-kadang. Ada yang alergi, ya sulit kalau alergi cetakan telinga. Jadi liang telinganya jadi merah. Loh, kok terjadi alergi cetakan telinga padahal kita sudah menggunakan silikon kan yang ya itu sudah menggunakan silikon yang artinya silikon itu jarang menyebabkan alergi di kulit. Ya, cuma ya tetap ada yang alergi cetakan telinga, ear mold-nya. Nah, itu yang nggak bisa tuh.
Nah, ini ada yang bertanya, apa hasil BERA dan OAI bisa salah juga? Ya, namanya pemeriksaan bukan salah atau benar ya. Jadi tinggal bagaimana dokter itu menginterpretasikan. Ya, kalau alat sih bisa salah. Kadang alat ya dia kan merekam ya. Nah, tinggal dokter nanti yang judgement menentukan. Nah, misalnya tadi ada OAI refer, tapi di rumah responnya baik dok, kagetan. Oke, kita ini dulu observasi dulu. Nah itu kan judgement dokter, kita observasi dulu, nanti 3 bulan kita ulang lagi bu. Nah, gitu nanti sampai match tuh antara subjektif ya, subjektif di rumah kesehariannya dengan hasil pemeriksaan kita. Ya jadi ya harus ini BERA OAI salah mungkin bisa karena ya yang ya kadang ruangannya berisik, OAE-nya refer, walaupun anaknya sebenarnya dengar, ya kan tergantung ruangan juga. BERA juga begitu, anaknya waktu diperiksa, anaknya dikit-dikit bangun, gerak, nah, itu bisa salah hasilnya. Ya sehingga ya itu banyak, tinggal nanti dokter konsultasi ke dokter lebih lanjut untuk keputusannya. Baik. Nah, dok ada pertanyaan juga nih dok dari Ibu Nia Indraini. Ini pertanyaan juga yang paling sering ditanyakan juga nih dok nih. Mungkin ini pertanyaan dari semua orang tua juga dok ya. Jadi Ibu Nia ini anaknya baru pakai alat bantu dengar 1 bulan dok. Tapi dia belum bisa respon apa-apa dok. Apakah memang alatnya ini yang nggak nggak, iya. Tapi anaknya mau pakai alat bantu dengar? Di sini sih nggak ada keterangannya dok ya. Tapi apa-apa kalau anaknya mau pakai alat bantu dengar, tetap dipakai, nanti tetap kita evaluasi. Ya, evaluasi secara subjektif ya. Setelah pakai alat bantu dengar kan dites lagi tuh. Edit audiogram ada apa? Dengan menggunakan hearing aid. Nah, kita tes sampai sejauh mana sih anak ini deteksi suaranya baik. Ya, biasanya kan teman-teman di Abdi untuk edit audiogram tes pendengaran dengan menggunakan alat bantu dengar juga lebih familiar ya di sana. Jadi kita tes aja itu dengan menggunakan alat bantu dengar, kita tes secara subjektif dengan audio, kita buat audiogramnya, nanti ini apa namanya terlihat tuh untuk deteksi suaranya. Nah dok, memang ini banyak banget yang ditanya ini dok nih, orang tua yang bertanya, anak saya sudah pakai alat bantu dengar udah 6 bulan, sudah 3 bulan, gitu sudah ya. 9 bulan, tapi nggak ada respon dok. Nah apakah itu memang normal atau seperti apa nih dok? Ya normal atau tidaknya saya belum bisa ini karena tiap anak itu beda-beda. Memang ya tiap anak itu kondisinya berbeda-beda, tidak sama. Anak dengan gangguan pendengaran yang sama-sama berat, kadang-kadang kondisinya juga berbeda. Ada yang respon terhadap amplifikasi, ada yang kurang respon terhadap amplifikasi. Karena ini kita mendengar kita mendengar menggunakan 2 sistem pendengaran perifer dan sentral. Perifer itu informasinya dari situ, tapi yang mendengar sebenarnya otaknya. Nah, kalau otaknya juga ditunjang dengan otak yang baik, anaknya ya cerdas gitu, mungkin perkembangannya lebih baik. Tapi itu kasus per kasus itu harus dilihat, tidak bisa disamakan. Kok anak saya segini, anak yang lain sama-sama gangguan pendengarannya, tapi kok sudah ngoceh. Nah, saya ini data itu harus dilihat. Ya, karena memang setiap anak itu unik ya dok ya. Setiap anak itu berbeda, jadi kita nggak bisa menyamakan dari anak yang satu dengan yang lain gitu ya dok ya. Ya pengaruh pengasuhan di rumah juga berpengaruh. Iya, terhadap perkembangan anak. Iya, jadi setiap keluarga itu juga berbeda. Jadi kita nggak bisa, kalau sana pendengarannya profon, sini juga sama-sama profon, tapi kok pakai alat bantu dengar berhasil, ini kok tidak berhasil, itu ya, harus kasuistik itu, harus digali lagi kasus per kasus itu. Oke. Dan kembali lagi juga didampingi terapinya atau rehabilitasinya gitu ya dok ya? Ya karena itu tadi ada ketidaksempurnaan ya dalam memproses suara di sensornya. Misalnya sensornya rusak, jadi suara yang diterima tidak sempurna. Nah, kalau yang
sumber suaranya tidak sempurna, tentunya di pusat pendengarannya juga nerimanya juga nggak sempurna ya. Ya, jadi yang tadi misalnya dokter didengarnya dokar. Ya, itu karena ada beberapa hal yang hilang. Karena sensor tadi kan ada frekuensinya. Sensor tadi kan ada frekuensinya. Ya, itu yang. Ya, ini ada lagi ya. Sudah 2 tahun ABD sampai sekarang belum bisa mengucapkan kata. Ya, memang belum tersentuh terapi pendengaran. Maksudnya terapi bicara mungkin ya. Ya. Kata terapi disuruh mengejar motorik kasarnya dulu, sampai sekarang baru bisa berjalan. Apa memang harus menunggu motorik kasarnya terkejar semua baru terapi pendengaran? Ya, sebenarnya kita bisa bareng-bareng tuh. Sambil terapi bicara juga terapi yang lain ya. Artinya ada gangguan motorik ya, ini kayaknya sepertinya ya. Yeah. Kalau saya tangkap, motoriknya yang memproses di mana? Kan di otak ya. Nah, itu jangan-jangan juga ya ada gangguan juga di pusat pendengaran yang di pusat itu. Nah, sehingga belum kata. Tetapi mudah-mudahan Ibu ya atau Bapak Pak Ardian Wijanarko ya, mudah-mudahan deteksinya dulu baik. Ya, saya berharap sudah pakai 2 tahun itu deteksinya baik dulu. Ya, memang untuk ngomong, untuk bicara bahasa itu membutuhkan ya tingkat kecerdasan yang cukup baik, ya fungsi istilahnya pemrosesan di otak yang cukup baik ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap fungsi deteksinya dengan memakai ABD itu baik. Jadi kalau dia deteksi ada suara, dia nyari itu lumayan nanti seiring bertambah usia, mudah-mudahan ya motoriknya terkejar juga, wicaranya juga ikut membaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dini sama Mbak Rizka. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dok, ini kan kita sisa waktunya sisa 10 menit lagi, Dok. Tapi sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab nih, Dok. Iya. Apakah Mungkin kerusakan ini rambut sekarang halus? gimana, Dok? Iya, pertanyaan penutup ya, Dok ya. Sebenarnya saya ingin menjawab semua ini. Soalnya ya memang ini ya memang. Tapi ini kita rekor loh, Dok. Ini jadi yang join hari ini itu sekitar 157 orang, Dok. Wah. Jadi selama beberapa online seminar yang sudah berlangsung ini nih paling banyak pesertanya, Dokter. Oh ya. Sekali Terima kasih. Ya. Karena narasumbernya juga luar biasa, Mbak Rizka. Pastinya. Ya, saya juga jadi semangat ingin menjawab semua ini. Oh iya. Mungkin nanti setengahnya bisa kita offline, Dok ya. Jadi nanti kita share di YouTube ya, Dok ya. Ya, atau share di YouTube atau ya nanti kita lain kesempatan ya. Iya, betul. Hari ini mungkin mengenal dulu gangguan pendengaran pada anak. Nah, kemudian nanti next lanjutnya bisa mengenal ya tes pendengaran pada anak. Nah, biasanya orang tua tuh tes pendengaran apa aja sih yang dibutuhkan pada anak kondisi seperti ini. Nah, itu. Kemudian ya next lagi tentang rehabilitasinya tentunya. Pada anak-anak ini memang unik dan ya harus sabar. Iya, betul. Iya. Nah, ini apakah kerusakan rambut halus ini bisa dibantu dengan alat bantu dengar? Maksudnya kalau sel rambut ini rusak, yang dibantu dengan alat bantu dengar, sisa-sisa sel rambut yang masih berfungsi dengan baik. Ya, itu intinya. Jadi kalau yang rusak, yang sulit, tidak bisa lagi dibantu dengan alat bantu dengar. Dia tidak bisa mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Nah, yang dibantu dengan alat bantu dengar adalah sisa sel rambut yang masih baik. Nah, kita mau manfaatkan nggak sisanya ini? Sisanya taunya dari mana? Ya dari tes pendengaran. Kalau gangguan pendengaran sedang, ya sisanya ya cukup banyak yang bisa makanya keberhasilan alat bantu dengar itu semakin berat derajat gangguan pendengarannya, ya sebenarnya alat bantu dengar itu semakin sulit untuk membantu ya. Karena banyak yang rusak. Kalau gangguan pendengarannya ringan atau sedang, itu alat bantu dengar bisa itu membantu dengan baik. Ya, keberhasilannya lebih baik. Jadi tergantung sisa pendengaran. Jadi yang dibantu alat bantu dengar ini adalah sisa sel rambut halus yang
masih berfungsi dengan baik. Memanfaatkan sisa pendengaran atau sisa sel rambut yang masih dapat berfungsi untuk perkembangan bicara bahasa. Jadi tujuannya kan kalau dari sejak lahir tidak dikaruniai pendengaran yang baik, tujuannya kan nanti bagaimana seorang anak ini bisa berkomunikasi. Ya, tujuannya kan awalnya itu. Pokoknya bagaimana anak ini bisa berkomunikasi apapun caranya. Nah, saya bilang nih apapun caranya harus bisa berkomunikasi. Ya, komunikasi itu bisa dengan verbal ya, dengan bantuan membaca gerak bibir ya, bahkan dengan gerakan isyarat. Ya, itu metode komunikasi ya, Pak. Jadi harus ya jangan sampai anak ini tidak bisa berkomunikasi, ya kesulitan nanti sosialisasinya nanti. Ya. Betul sekali dok, memang kalau komunikasi itu penting sekali ya dok ya. Karena kita bersosialisasi membutuhkan komunikasi. Betul, ya kita kan makhluk sosial. Iya, kalau kita, nah artinya makhluk sosial, kalau kita ketemu seseorang itu cenderung untuk berkomunikasi. Nah, kita nggak bisa komunikasi, ya akhirnya ya itu tadi perkembangan emosi ya, mudah marah atau kita ingin menyampaikan sesuatu terganggu ya pasti terganggu. Ya. Oke. Luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini Mbak Rizka. Dokternya luar biasa. Luar biasa sekali. Pun juga luar biasa. Ya. Baik, dokter terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya untuk hari ini. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih bisa menyampaikan, mudah-mudahan ya kalau ada kesempatan kita bisa sharing lagi dalam acara seperti ini itu lebih mungkin lebih baik tuh. Bisa menjangkau orang banyak. Ya. Ya, jadi tapi nggak kerasa Mbak Rizka ya, kita udah 1,5 jam dok. Udah nggak berasa nih, padahal saya pengennya lebih nih dok. Tapi karena keterbatasan waktu ya. Ya, saya ikut Mbak Rizka sama Mbak Dini aja. Mau lanjut? Boleh, mau. Mungkin di lain kesempatan ya dok ya, kita bisa bahas mengenai materi yang lain, kita bisa sharing lagi, kita bisa mungkin di online seminar berikutnya nih dok. Semoga ada kesempatan lagi ya untuk share lagi sama dokter Asadi gitu. Dan biasa sekali. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah, mungkin kalau pengen melihat kembali video kita hari ini, bisa melihat di channel YouTube kami di Pusat Alat Bantu Dengar Indonesia. Dan Bapak dan Ibu jika membutuhkan informasi mengenai seputar pendengaran dan alat bantu dengar, bisa menghubungi Abdi atau berkunjung langsung ke Abdi di kota Bapak Ibu yang terdekat. Jangan takut untuk berkunjung ke Abdi karena kami selalu mematuhi protokol COVID ya Mbak ya. Betul, kita juga rutin melakukan rapid test ya Mbak Rizka ya. Ya pastinya 14 hari sekali ya kita selalu rapid test ya di sini ya. Dan jangan lupa untuk Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner yang ada di grup WhatsApp kita. Kuesioner ini bisa membuat kita online seminar kita akan menjadi lebih baik lagi ya Mbak Rizka ya. Jadi kita minta pendapatnya. Nggak terasa ya Mbak, udah di penghujung acara kita. Diingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk selalu melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Satu lagi, bawa hand sanitizer jika bepergian, dan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat selalu. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan untuk seminar online hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara Abdi on Air selanjutnya ya Mbak Dini ya. Kita juga pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Asadi Prasetyo sebagai narasumber hari ini. Terima kasih banyak atas materinya yang sangat informatif sekali hari ini, dan kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi pada seminar online kali ini. Gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen semua sosial media PT Alat Bantu Dengar Indonesia, karena akan ada informasi-informasi online seminar berikutnya Mbak Rizka. Sip. Jangan lupa Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Sehat selalu, semoga Bapak dan Ibu di rumah ya. Sampai ketemu kembali di Abdi On Air selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa.